Aku berkata kepada aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi katakannya kepada kita, kamulah yang membuat kejahatan. Kenapa Bapak Saudaraku? Padahal sini kita melihat tadi dia sudah mengadakan mujizat, sudah dia berdoa kepada orang sakit dalam nama Yesus. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan mengatakan enyahlah? Karena jelas ini tarik kata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal kita melihat ini Bapak Saudaraku, dia sudah berbuat dalam nama Yesus, berarti dia sudah percaya pada Tuhan. Bukan hanya dia percaya, bukan saya hanya beriman, bukan saja dia itu gereja saja, tapi dia sudah berbuat mengadakan mujizat, bahkan dia mensesatkan dalam nama Yesus. Jadi bagaimana lagi Bapak Saudaraku? Bagaimana lagi seharusnya mengikuti ajaran Tuhan Yesus ini sehingga betul-betul kita mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jelas Bapak Saudaraku, di atas tadi katakan tadi ayat 20 tadi katakan kepada kita, jelas katakan tadi kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi melakukan. Jadi cukup jelas Saudaraku, jangan kita ditipu oleh dunia ini, cukup percaya saja, cukup ke gereja saja, cukup beriman saja. Jelas ini firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, tidak cukup beriman saja, harus kita pelaku, mengerjakan pekerjaan Tuhan semampu kita, bahkan lebih daripada itu kata Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, karena jelas katanya tadi kepada kita tadi ayat 6 tadi, Yohanes 14 ayat 6 tadi katakan, akulah jalan. Jadi tidak lagi dari pendeta jalan, tidak gereja berjalan, tidak. Hanya Yesuslah jalan. Jadi tidak pilihan lain Bapak Saudara, harus kita mengikuti seturut dengan Alkitab. Karena tidak ada jalan lain. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan gereja saja, tentu hanya dunia saja yang kita dapatkan. Tentu kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena yang menjamin adalah Roh Kudus. Itu yang menjamin bahwa kita ini bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita mengatakan saya ini Kristen, saya ini percaya, saya ini beriman, jika kita tidak taat seperti firman Tuhan tadi Matius 7 ini tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bukan menghakimi, tapi ini Bapak Saudaraku, firman mengatakan. Saya yang sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, saya kalian semua, itu dasarnya adalah firman. Apa yang ditaruh Tuhan kepada saya ini Bapak Saudaraku, itulah saya bagi kepada Bapak Ibu Saudara saya sekalian. Jadi bukanlah pendapat saya, tapi karena firman mengatakan demikian, ya harus kita taat dan setia melakukannya, supaya kita jangan sia-sia, kekristen kita jangan sia-sia. Jangan kita nanti begitu rajin kita gereja, rajin kita beribadah, toh Tuhan mengatakan enyahlah katanya. Jadi itu harus kita waspada Bapak Saudaraku, karena tidak ada siaran ulangan. Ketika nanti kita dipanggil Tuhan mengatakan kamu akan dihakimi menurut perbuatanmu. Begini. Tuhan ampuni saya. Balikkan lagi saya ke dunia. Saya akan berubah, saya bertobat. Saya melakukan seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan saya kesempatan. Itu tidak lagi ada kesempatan, tidak lagi siaran ulangan Bapak Saudaraku. Dari saat inilah Tuhan sudah memberi petunjuk kepada kita. Tuhan sudah memberi suratnya, bagaimana cara untuk mengikuti, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tinggal kita, apakah kita mau mengikutinya seturut dengan surat Tuhan, apakah tidak. Jadi itu pilihan dari kita Bapak Saudaraku. Saya ini hanya mengingatkan kepada kita semua di mana saja berada saat ini.
Jadi bukanlah pangkat kita yang memastikan kita ke sana, bukanlah kekayaan kita memastikan kita masuk dalam kerajaan surga, bukanlah karena kita itu hamba Tuhan sudah pasti masuk dalam kerajaan surga. Belum jaminan. Yang menjamin yaitulah kita taat dan setia melakukan firman kebenaran. Jika kita bola-bolakan firman Tuhan ini untuk diri kita, untuk kepentingan diri kita sendiri, kemana kita ini? Jika kita perlatkan firman Tuhan ini untuk diri kita sendiri, kemanakah kita ini? Jadi saat ini kita melihat Bapak Saudaraku, banyak kita memperlatkan firman Tuhan ini untuk kepentingan diri kita, untuk membela daging kita. Kita tahu Bapak Saudaraku, hanya kita ini singgah Bapak Saudaraku. Hanya kita, Tuhan mengatakan 70, kalau kuat pun 80 tahun. Sesudah itu kemana kita? Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya berupaya untuk mengingatkan Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Saya melayani tahun 2006 sampai sekarang Bapak Saudaraku, saya secara dunia hidup hanya berpas-pas saja. Hidup pas, hidup cukup saja Saudaraku. Jika saya mengikuti kehendak daging saya, pasti saya sudah kaya. Saya sudah mempunyai itu dan sebagainya. Seperti teman-teman saya itu sudah pergi ke Yerusalem berapa kali. Sudah menikmati dunia ini Saudaraku, karena jika kita pakai firman Tuhan ini untuk firman kesembuhan ini untuk mencari uang sangatlah gampang. Jadi jika kita jual firman Tuhan ini untuk kepentingan diri kita sendiri, kemanakah nanti kita akhirnya Saudaraku? Sehingga Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sampai saat ini saya masih naik kereta kemana-mana. Saya memang ingin Bapak Saudaraku saya menaik mobil supaya jangan kena panas, kena hujan. Kalau saya turuti kedagingan saya, pasti saya gampang untuk mendapatkan itu jika saya jual nama Tuhan Yesus ini. Tapi saya bukanlah memperdulikan daging saya, karena saya tahu daging ini saya pinjam. Saya tahu yang perlu itu, yang penting itu roh kita ini. Kemana kita jika kita tinggalkan tubuh kita ini? Itu yang penting Bapak Saudaraku, sehingga saya tidak mau. Begitu pelayan saya itu, saya tidak mau itu menerima apa yang berikan pasien-pasien saya itu. Saya mendoakan orang sakit, dia mungkin bertahun dia sudah sakit, bahkan sudah divonis dokter dia tak mungkin lagi hidup, penyakitnya sudah komplikasi, tapi saya layani. Tuhan berkarya, Tuhan berkehendak, Tuhan pulihkan dia, Tuhan berikan kesehatan dia sehingga dia sehat, sehingga dia pulih. Tapi saya tidak pernah itu menerima, mengharapkan imbalan daripada yang saya layani itu. Kenapa? Karena tujuan saya bukanlah untuk menjual nama Yesus. Sewajarnya saya menerima, karena seperti dia, orang-orang datang ke rumah saya ini, dia nginap di sini bahkan seminggu untuk berdoa untuk mendapatkan kuasa mujizat Tuhan sehingga dia sembuh, sehingga dia sehat. Wajar dia memberi untuk biaya perawatannya dalam seminggu itu. Tapi saya tidak. Saya semua itu gratis, karena saya itu diberikan Tuhan gratis. Kan tahun 2006 semalam saya sudah divonis juga, bahkan saya mati, tapi Tuhan memberikan saya gratis. Makanya saya pegang firman Tuhan sampai saat ini, di mana Matius 10 ini yang saya pegang sampai saat ini. Walaupun mungkin ajaran, ganjaran, tantangan, gesekan, saya tetap pegang ini. Di mana Matius 10 ayat 6 mengatakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itu saya lakukan Bapak Saudaraku sampai saat ini. Dari tahun 2007
sampai saat ini 2022. Itu saya lakukan, saudaraku. Tapi walaupun begitu, saudaraku, saya tidak berkekurangan. Saya tetap dicukupkan Tuhan. Walaupun mungkin saya hanya hidup berkecukup, hanya hidup dengan cukup, dengan pas. Saya hanya bersyukur pada Tuhan. Jika Engkau kehendaki saya begini, saya terima apa adanya pemberian-pemberian-Mu. Itu saya mengatakan pada Tuhan, sehingga saya tidak akan terpengaruh. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan mengatakan, itu wajarlah, kamu kan bekerja itu harus berupah. Itu kata-kata teman-teman sekerja saya. Tapi apapun mungkin tawar-tawaran teman-teman saya tidak akan tergoda. Bahkan dia kata orang mengatakan, bikin nomor rekeningmu supaya orang akan transfer dana kepadamu. Orang-orang juga mengatakan demikian. Namun saya juga tidak terpengaruh dengan itu sampai saat ini, Bapak Saudaraku. Tapi Tuhan cukupkan semua kebutuhan keperluan saya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita diatur dengan dunia ini, jangan kita diatur dengan mamon, tapi marilah kita diatur oleh firman-firman kebenaran ini. Jadi Bapak Saudaraku, saya tidak akan kekurangan. Jika saya butuh uang, pasti Tuhan campur tangan. Tuhan akan kirim orang yang memberikan kepada saya. Itu sering terjadi pada itu, saudaraku. Sering saya butuh membagusi kereta saya, ketika kereta saya bongkar mesin, saya tidak punya uang, orang akan kirim untuk terbeban untuk itu. Ketika anak saya berumah tangga, saya butuh uang puluhan juta, saya tidak punya uang, orang kirim untuk menanggung itu. Jadi ini semua, saudaraku, Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat baik, sangat memperhatikan kita. Dan jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir apa yang saya makan besok. Jangan pernah khawatir apa yang nanti menyolahkan anak saya. Jangan pernah khawatir apa nanti biaya kehidupan anak saya. Jangan pernah khawatir jika kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Tuhan akan memperhitungkannya. Tuhan tidak mau berutang. Tuhan segala cara, Tuhan akan buat cara untuk menjalankan supaya semua itu berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, itulah saya jalankan sehingga sampai saat ini saya masih eksis. Saya tidak pengaruhi oleh teman-teman saya. Sering juga memang Bapak Saudaraku, hati saya ini ingin mengikuti teman-teman saya. Ketika orang saya pengusaha, saya mau juga berusaha untuk sambilan untuk melakukan pelayanan saya. Jika saya lakukan seperti ini, bagaimana? Itu pikiran saya. Tapi Tuhan mengatakan dalam hati saya, anakku, kamu hidup bukan untuk itu. Tuhan tegur saya, Bapak Saudaraku, sehingga saya, Tuhan, ampuni saya, Tuhan Yesus. Memang sering saya dipengaruhi oleh dunia ini, melihat situasi dunia ini, katakan kalau saya sudah maju, sudah hebat, sehingga sering juga saya dipengaruhi. Ampuni saya, Tuhan. Itu saya lakukan, saudaraku. Sehingga sampai saat ini saya masih kemana-kemana pelayan saya masih naik kereta. Saya syukuri pada Tuhan sampai saat ini, saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya tetap kita kuat. Pondasinya adalah firman Tuhan. Bukan kita salah itu kita kaya, saudaraku, tapi kaya kita itu adalah kaya dalam Tuhan. Kaya itu adalah dalam Tuhan. Kekayaan kita itu untuk memberkati, karena berkat itu Tuhan yang berkati, berkat datang untuk memberkati. Tidak salah, saudaraku. Nah, jadi inilah saya lakukan selama ini, saudaraku. Saya melayani ke penjara-penjara, saya ke dalam itu, saudaraku, enggak tangan kosong. Saya itu, saudaraku, pergi ke dalam penjara itu membawa makanan. Bagaimana saya mengambil dana untuk biaya pelayanan saya ke penjara, saudaraku? Karena pelayanan penjara itu butuh dana, saudaraku. Minyak saya, bahkan juga untuk memberi makanan kepada dalam penjara. Saya itu narik Grab, saudaraku. Ketika saya tidak pelayanan, saya narik Grab. Saya narik Grab sehingga saya bisa membeli untuk saya beri kepada pelayanan saya, saudaraku. Jadi jika kita berpikir saya manusia, Bapak Saudaraku, itu bodoh.
kita menderita untuk orang lain, itu satu kebodohan. Jadi jika kita berpikir manusia, berarti orang mengatakan itu sudah mati rasa. Dia mati-matian bekerja untuk orang. Itu pasti orang mengatakan, saudaraku. Saya pergi kampung-kampung, saudaraku, naik sepeda motor, saudaraku. Bahkan kampung-kampung itu pulangnya nanti jam-jam 1, jam 12 malam. Yang dilewati itu hutan-hutan, jalannya becek. Tapi Tuhan tetap menyertai saya, saudaraku. Saya tidak kekurangan, saya dituntun Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Saya tidak ada gangguan, walaupun mungkin ada gangguan-gangguan sekejap, itu tidak membuat saya gentar. Memang dalam pelayanan ini, saudaraku, banyak tantangan, banyak gangguan-gangguan. Tapi itu tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita itu menjadi takut. Tapi kita tetap andalkan Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana katanya di 1 Yohanes 4 ayat 4 katanya, Bapak Saudaraku, itu yang saya andalkan setiap pelayanan saya, Bapak Saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh-roh dalam dunia ini, saudaraku. Sehingga kita tetap kuat, tetap menang jika ada roh Tuhan dalam diri kita ini, saudaraku. Jadi itu saya andalkan, saudaraku. Walaupun mungkin kejahatan-kejahatan yang datang kepada saya, saudaraku, saya tetap eksis, saya tetap kuat. Karena pembela saya itu adalah roh Tuhan. Begitu datang penjahat, Bapak Saudaraku, saya peluk dia, saya rangkul dia akan mundur, saudaraku. Baik preman-preman, saudaraku, kalau saya peluk dia, saya berkata-kata, dia akan mundur satu persatu, saudaraku. Begitu juga dukun-dukun yang menghantam saya, saudaraku. Semuanya itu saya hanya berdoa pada Tuhan. Tuhan campur tangan. Engkau lihat Tuhan, saya mengerjakan pekerjaan-Mu. Saya sangat mengasihi orang-orang ini, saudara-saudara ini, Tuhan, sehingga saya melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau lihat Bapak, apa perbuatan mereka. Saya sangat mengasihi dia, karena dia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Sehingga Tuhan campur tangan. Tuhan pembela saya. Siapa yang mengganggu saya itu semua kena tulang. Itu kenyataan, Bapak Saudara. Kenyataan. Dalam tempo 3 hari orang itu pasti kena bencana. Jadi itu sering saya alami, saudaraku. Jadi saya tidak takut lagi. Karena apa? Karena pembela saya itulah Tuhan. Begitu ada masalah dalam pelayanan saya hanya cukup berdoa kepada Tuhan. Kalau dia mengganggu saya, Tuhan bekerja. 3 hari kemudian paling lama dia akan kena teguran. Jadi begitulah selama ini dalam pelayanan saya, saudaraku, sehingga sampai saat ini juga masih berjalan dengan baik. Karena apa? Karena saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tidak mencari duit untuk pelayanan saya, tapi saya mencari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan pada saya, itu saya bagi kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya sampai saat ini, saudaraku. Jadi terima kasih Bapak Ibu saudaraku, di mana firman di pada pagi hari ini, semoga firman di pada pagi hari ini bisa menguatkan iman percaya kita supaya kita tetap kokoh. Pondasinya adalah firman kebenaran. Jangan kita mengandalkan manusia, Bapak saudaraku, tapi kita mengandalkan firman kebenaran, karena itulah membawa kita keselamatan itu. Manusia tidak bisa membawa kita ke surga, saudaraku. Hanya Tuhanlah yang membawa kita dengan rohnya, tuntunan rohnya bekerja dalam kita ini. Kita dijamin untuk menjadi milik kerajaan surga. Jadi terima kasih banyak. Jaga kesehatan, tetap kuat, kembali kepada firman Tuhan, taat dan setia, supaya kita mendapatkan bagaimana janji-janji Tuhan kepada kita, dan kita tetap mengerti akan kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.